Kita sekarang pergi ke pelabuhan Gojin di Gosong, Gangwon-do, di ujung paling utara Korea untuk naik kapal ikan dengan sistem pancing. Di sini sekitar 50 kapal ikan sistem pancing sibuk menangkap cumi-cumi. Ini merupakan armada terbesar ketiga di seluruh Gangwon-do. Mungkin karena merupakan daerah cumi-cumi, tercium bau cumi-cumi kering terbawa angin laut. Itulah Sinyong, kapal ikan sistem pancing yang akan kita naiki hari ini. Ini merupakan sebuah kapal ikan yang besar membawa sekitar 8 orang. Pukul 3 sore, kapal Sinyong yang telah siap berlayar ke laut perlahan meluncur dari pelabuhan Gojin dengan mimpi mendapat ikan sekapal penuh. Umumnya, kapal ikan sistem pancing berlayar di sore hari untuk kemudian kembali ke dermaga pada pagi hari berikutnya. Sistem pancing biasanya digunakan untuk menangkap cumi-cumi dan ikan layur. Sistem pancing untuk cumi-cumi biasanya dilakukan di Laut Timur, sedangkan sistem pancing untuk ikan layur biasanya di laut sekitar Pulau Jeju. Ikan-ikan ini berada di laut yang dalam saat siang lalu akan berenang ke permukaan saat malam untuk mencari ikan-ikan kecil. Mereka mempunyai sifat untuk berkumpul di sekitar cahaya, jadi saat malam kapal ikan pancing akan menyalakan lampu dengan terang. Sekarang mari kita lihat peralatan yang digunakan pada sistem pancing. Ini adalah lampu untuk memikat ikan. Lampu ini memikat ikan saat memancing di malam hari. Ini adalah jangkar parasut yang mencegah kapal terdorong arus laut atau angin saat beroperasi. Ini alat pencari ikan, digunakan untuk mendeteksi kawanan ikan dan kedalaman air di bawah kapal. Sebutan lainnya adalah alat pendeteksi ikan. Alat yang penting untuk sistem pancing. Jangan lupa mesin penggoyang otomatis untuk pemancingan otomatis dan roller manual yang diputar orang untuk memancing dengan sistem pancing. Sekarang sudah 2 jam sejak kita berangkat dari pelabuhan. Kita sampai di titik 128 derajat bujur timur dan 38 derajat lintang utara. Alat pencari ikan mendeteksi cumi-cumi. Titik pemancingan ditentukan sekitar 2 mil dari kelompok cumi tersebut dan kapal pun berhenti dengan haluan menghadap angin. Lalu jangkar parasut bagian terpenting dalam menangkap cumi-cumi. Dilempar ke laut diikuti oleh pelampung jangkar parasut. Jangkar parasut yang berbentuk seperti parasut ini membuat kapal bergerak searah dengan arus laut sehingga tali pancing tetap dalam arah vertikal. Berkat jangkar parasut, kapal dapat aman beroperasi dan berhenti di atas kawanan ikan dalam waktu yang lama. 정확하게 이치를 잡는 거 정확하게 자리. 이제 배가 선박이 많으니까 이치를 잡아가지고. Setelah kapal stabil di titik pemancingan, pertama, mesin penggoyang otomatis yang terpasang di kedua sisi kapal dibuka. Lalu, pemberat dipasang di umpan berupa batangan plastik yang menyala. Umpan ini lalu dipasang di roller untuk memancing cumi-cumi. Setelah mesin penggoyang otomatis siap, kemudian alat personal berupa roller manual dipasang. Bentuknya seperti roda mesin jahit. Seperti mesin penggoyang otomatis, roller manual digunakan untuk menurunkan tali pancing sampai dalam dengan menggunakan pemberat yang dipasang di ujung tali pancing, dan pemasangan selesai. Saat laut sudah gelap, lampu pemikat ikan dinyalakan mulai dari haluan kapal. Lalu, tangki diisi dengan air laut. Setelah cahaya lampu pemikat ikan stabil, operasi pemancingan pun dimulai sepenuhnya dengan menggunakan roller manual dan mesin penggoyang otomatis. Pertama, mari kita lihat cara menggunakan roller manual. 1 orang bertugas menangani 1 set roller manual. 1 tali pancing lalu diangkat dan diturunkan dengan tangan untuk menangkap cumi-cumi. Tampaknya mudah, tapi teknik ini memerlukan keterampilan tersendiri. 오줄을 잡으려면은 농대가 좀 커야 돼요. 세게 쳐야 되거든요. 팍팍. 다 서로만 쳐야 돼, 서로만. 쳐가지고 이제 슬쩍 당기는 거예요. 네. 이런 식으로 당기면 오징어가 붙는다고. Dengan segera, cumi-cumi pun mulai tertangkap.
Setiap kali tali pancing diangkat, ada cumi-cumi yang tertangkap. Tangan para pelaut ini bergerak cepat dengan sigap. Cumi-cumi dilepaskan dari tali pancing dan dimasukkan ke tangki. Cumi-cumi yang terkumpul dalam tangki membuat para pelaut semakin bersemangat. Mesin penggoyang otomatis dapat otomatis mengangkat dan menurunkan tali pancing dengan motor listrik. Satu mesin penggoyang otomatis dapat mengatur 2 set tali pancing sekaligus. Sebelumnya, panjang tali pancing dan kecepatan gerak telah dimasukkan ke dalam pengatur mesin penggoyang. Lalu setelah cumi-cumi yang tertangkap di tali pancing melewati bagian dalam roller, mereka akan meluncur masuk ke dalam tangki. Setelah operasi berakhir, inhaler yang tersambung di pelampung jangkar parasut diikatkan dengan side drum. Saat jangkar parasut diangkat, akan terpasang rapi di dek depan. Cumi-cumi dalam tangki dipindah ke tangki lain di samping kapal yang akan merapat ke dermaga. Sekarang sudah pukul 6:30 pagi. Sinyong yang penuh cumi-cumi memasuki pelabuhan Gojin dengan mentari yang terbit di balik punggungnya. Telah 15 jam sejak kita berangkat dari pelabuhan. Petugas lelang di pelabuhan dengan teliti memeriksa cumi-cumi yang ditangkap semalam. Setelah lelang berakhir, cumi-cumi akan dibawa ke truk pengangkat ikan. Dengan demikian, operasi hari ini pun berakhir. Proses dengan sistem pancing. Bisa kita rangkum tahap demi tahap? Sejauh ini kita telah bicara tentang sistem pancing.